there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 12330300025. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat beserta tafsirnya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tafsir Hukum Tata Negara. Yang pertama, saya akan membacakan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 55 tentang kepemimpinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa hum raki'un. Yang artinya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan terkait mempertegas siapa yang layak menjadi penolong dan pelindung bagi kaum mukmin. Ayat ini menyebut bahwa wali atau penolong sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang beriman yang memenuhi kriteria tertentu. Mereka mendirikan sholat secara sempurna, menunaikan zakat, dan melakukannya dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dalam tafsir ini disebutkan bahwa wahum raki'un, atau yang berarti secara tunduk. Hal ini menunjukkan sifat kerendahan hati dalam beribadah dan menunaikan kewajiban. Bahkan ada riwayat yang mengaitkan ayat ini dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib yang memberi zakat kepada seorang miskin saat sedang ruku dalam sholat. Namun teman-teman perlu dipahami, konteksnya lebih umum untuk menggambarkan sifat orang beriman yang tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membacakan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 78 tentang kepemimpinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuna minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Yang artinya, sesungguhnya di antara mereka Bani Israel ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang segolongan Bani Israel yang memanipulasi isi kitab suci mereka, Taurat, dengan cara memutar-mutar lidahnya ketika membaca. Mereka sengaja melakukan hal ini agar orang-orang yang mengira bahwa apa yang mereka sampaikan adalah bagian dari wahyu Allah, padahal itu bukanlah kebenaran dari Allah. Perlu diketahui pula teman-teman, mereka bahkan dengan berani menyatakan bahwa apa yang mereka katakan berasal dari Allah, meskipun mereka sendiri mengetahui bahwa itu adalah dusta belaka.
Ini menunjukkan keburukan mereka yang tidak hanya memasukkan isi kitab suci, tetapi juga menyebarkan kebohongan atas nama Allah dengan penuh kesadaran. Tafsir ini juga menekankan keburukan perilaku tersebut dan memperingatkan umat Islam agar tidak tertipu oleh manipulasi semacam itu. Selanjutnya yang terakhir saya akan membacakan Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 27 tentang kewajiban seorang pemimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul anzilah wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa batiga ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون, yang artinya kemudian kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus rasul-rasul kami, dan kami meneruskan pula dengan mengutus Isa putra Maryam, serta kami memberikan Injil kepadanya. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah atau berlebih-lebihan dalam beribadah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Akan tetapi mereka mengada-ngadakannya dengan tujuan mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, di antara mereka banyak yang fasik. Dalam tafsir At-Tabari, ayat ini menjelaskan kelanjutan pengutusan para rasul oleh Allah setelah Nabi Musa hingga Nabi Isa putra Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Injil kepada Nabi Isa dan menanamkan sifat kasih sayang serta kelembutan di hati para pengikutnya yang sejati. Namun, pengikut Nabi Isa kemudian menciptakan rohbaniyah atau kebiasaan hidup zuhud dan meninggalkan dunia secara berlebihan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukannya dengan niat untuk mencari keridhaan Allah, tetapi banyak dari mereka gagal memelihara praktik ini sesuai dengan ajaran yang benar. Banyak juga yang menyimpang, teman-teman. Selanjutnya, sebagai hasilnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mematuhi perintahnya di antara mereka, tetapi banyak dari mereka yang menjadi fasik atau lebih dikenal menyimpang dari ajaran yang benar. Tafsir ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam beribadah dan mengikuti syariat yang telah ditentukan oleh Allah tanpa berlebih-lebihan. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan dan kesalahan murni dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.